Halo, selamat siang. Nama saya Lucia M. Akti. Saya eh, calon pengajar praktik untuk gelombang yang pertama di angkatan yang ke-9. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran yang memerdekakan siswa. Eh, Materi ini saya tujukan untuk para guru dan juga untuk orang tua melalui sharing KKG maupun parenting seminar. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita melakukan persepsi ya, penyamaan apa konsep ya, penyamaan persepsi kita tentang hal-hal yang perlu diketahui pada saat kita masuk ke dunia pembelajaran yang memerdekakan siswa. Yang pertama adalah miskonsepsi dulu dari kata merdeka. Mungkin kalau hari ini kita tahu ya bahwa kata merdeka itu pasti bebas, sebebas-bebasnya suka-suka gitu ya. Tapi di materi kali ini tidak seperti itu ya. Yang dimaksud dengan kata merdeka itu kita memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi anak-anak untuk mengekspresikan dirinya. Kita menghargai keberagaman yang ada di dalam diri mereka masing-masing gitu ya. Dan kita juga mengajarkan ke anak bahwa kita harus menghargai dan menghormati kebebasan orang lain. Terus yang kedua, kita juga sama-sama diingatkan kembali kepada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Lalu kita juga harus meyakinkan diri kita bahwa setiap anak itu berharga dan unik ya, karena Tuhan menciptakan manusia itu kan dengan berbagai macam karakteristiknya, tapi kita sama-sama manusia yang mempunyai keunikan tersendiri, punya kelebihan, punya kekuatan, punya cerita tersendiri, dan ini yang harus kita yakini dan harus kita hargai pada saat kita mengembangkan potensi anak di pembelajaran yang memerdekakan siswa. Lalu pendidikan yang memerdekakan itu apa sih ya? Terus tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat kita melakukan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas bersama dengan anak kita. Nah, saya pengen tahu apa pendapat orang tua maupun guru-guru terkait materi yang pertama ini ya, yang saya beri judul Apersepsi ya. Jadi kita akan dengerin dulu ya pendapatnya Bapak Ibu semua, apa sih gitu kata merdeka itu apa gitu ya. Terus filosofi Ki Hajar Dewantara itu apa. Nah, nanti setelah kita semuanya tahu ya dari pendapat Bapak Ibu dan juga pendapat dari saya, baru kita lanjut ke materi berikutnya gitu ya. Terus bagian yang kedua adalah prinsip bagi pendidik. Nah, pendidik itu kita ya sebagai guru ya dan juga orang tua yang ada di rumah itu kita definisikan sebagai pendidik gitu. Prinsipnya apa sih yang mesti kita tahu gitu ya? Menurut pendapat saya motivasi diri itu paling penting ya. Jadi motivasi diri yang ada di dalam diri kita itu bagaimana caranya kita menumbuhkan learning to learn ya. Harus benar-benar dioptimalkan dan disebarluaskan kepada siswa kita. Terus kita juga harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan siswa ya, masing-masing berbeda ya. Tadi kita sudah sama-sama bahas tadi di awal. Terus kita juga berusaha untuk tidak memaksakan apa yang menjadi kehendak kita gitu ya. Jadi kalau anak memang sukanya belajarnya seperti itu atau bermainnya seperti itu, oke kita coba amatin dulu gitu ya. Kita tidak memaksa dia untuk mengikuti apa yang kita mau gitu ya. Ya, ini sebetulnya konsep yang biasa kita lakukan dulu ya, nggak sekarang ya. Karena saya pikir setelah kita belajar pembelajaran yang memerdekakan siswa, pasti tidak memaksa ini ya, ini harus dipatenkan di dalam hati kita masing-masing gitu. Ya, terus menuntun terciptanya kondisi sebagai long life learner ya, yang nantinya anak-anak secara mandiri ya, dia mau belajar, dia mau bermain, dia mau berekspresi ya dengan sesuai dengan kemauan dan kemampuannya dia. Gitu ya. Kita bertugas untuk menuntun ya kemana ya arahnya dia ya. Dia itu gaya belajarnya seperti apa ya? Oh, berarti dia tuh begini ya. Oh, tapi ini juga bisa nanti didiskusikan bareng sama anak ya. Terus learning through play ya, di sini juga anak-anak tuh bermain sambil belajarnya dengan, eee,
pendekatannya, dengan menggunakan berbagai macam metode ya. Ada yang hands on learning, ada yang show and tell gitu ya. Pokoknya gimana caranya anak-anak itu belajar sesuatu yang dekat, langsung nyata gitu ya. Dan ini juga diperkuat dengan pendekatan konseptual ya. Terus juga kita juga tahu bahwa yang namanya anak-anak itu belajar harus holistik, yang mengkaitkan ilmu satu dengan ilmu yang lainnya, terus juga ilmu dengan pengembangan karakter ya, yang sangat terkait satu sama lain ya. Itu yang harus benar-benar kita kita lakukan. Nah, yang ketiga, tantangannya ya. Tantangannya ini saya catat ada beberapa ya. Cuma yang paling penting kalau menurut saya itu adalah satu, mengubah mindset pendidik gitu ya. Kita dulu pernah belajar di sekolah zaman dulu ya. Kita tahu guru kita ngajarin kita seperti apa, membentuk kita seperti ini gitu ya. Biarlah seperti ini ya, tapi untuk kedepannya itu yang baik kita pertahankan, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kita tinggalkan pelan-pelan dan kita menuju masa depan baru gitu ya, yang memerdekakan siswa dan guru tentunya gitu ya. Jadi perubahan mindset ini nggak bisa disuruh gitu. Itu harus keluar dari dalam motivasi kita sebagai seorang pendidik. Harus dalam dari tergerak ya, tergerak, bergerak dan menggerakkan orang lain gitu. Itu harus dimulainya dari dalam diri kita sendiri. Ya orang lain boleh mengarahkan, tapi menurut saya dari dalam diri kita sendiri. Terus merancang pembelajaran yang sesuai potensi ya dan kebutuhan, yang nantinya akan dikaitkan dengan pembelajaran diferensiasi ya. Jadi kita sebagai guru harus punya profil setiap anak-anak kita gitu ya. Misalnya anak ini mempunyai keunikan, misalnya gaya belajarnya kinestetik, visual, atau mungkin auditori ya. Terus anak ini ternyata lebih menyukai sesuatu yang unik gitu ya, yang beda dari yang lainnya gitu kan. Terus anak ini punya kemampuan komunikasinya yang baik gitu ya, tapi mungkin nggak suka sama yang berhubungan dengan art and craft misalnya. Nah, itu kita harus bisa membuat suatu profiling siswa-siswa kita gitu ya, yang ada di dalam kelas, eh, sehingga kita tahu gitu loh kekuatan sama kelemahan, dan kita bisa bantu apa sebagai fasilitator, sebagai pendamping yang ada di kelas. Terus yang ketiga juga anak mencapai tujuan pembelajarannya sesuai dengan potensinya. Nah, menemukan define ya, menemukan tadi gitu anak kita itu tujuan pembelajarannya tuh kira-kira dia akan capai kemana gitu. Nah, kita yang membantu memfasilitasi itu sehingga ya dia tidak salah jalan gitu ya. Jadi sudah dibina tuh dari kecil ya, udah tahu, oh kalau berarti kalau anak kinestetik kayak si Uci gitu ya, oh berarti dia itu sukanya segala sesuatu yang moving gitu ya, dan segala sesuatu yang dia tangkap dia belajar dari gerakan. Oh berarti pada saat saya menjelaskannya lewat storytelling, terus lewat praktek, lewat ini si Uci akan lebih paham. Oh ternyata si Uci mungkin kemampuan komunikasinya kurang gitu, tapi ternyata dia bisa menyampaikannya lebih cepat apabila dia menyanyi gitu ya, menyampaikan segala sesuatunya lewat nyanyian atau mungkin lewat pantun ataupun apa. Nah hal-hal seperti itu harus kita kuasai terlebih dahulu pada saat kita dipercaya untuk memegang anak-anak kita di dalam kelas ya. Jadi tujuan pembelajaran yang dicapai untuk setiap anak itu pasti beda-beda, dan tugas kita ini adalah menemukan dan membantu memfasilitasinya sehingga mereka ya tadi tidak salah arah gitu ya, tidak salah langkah gitu ya. Jadi dia sudah tahu tuh ya, oh berarti dari gayanya belajarnya seperti ini, sifat keunikannya seperti ini, dia punya kemampuan dasar seperti ini, dia sebaiknya begini-begini. Nah, hal-hal ini yang harus disampaikan kepada orang tua sehingga orang tua pada saat menjadi seorang pendidik di rumah ya, dimanapun gitu ya dia bareng, dia udah tahu gitu loh, oh konsep yang diajarkan oleh gurunya yang dibuat di sekolah gitu akan sama dengan ada di rumah. Jadi terjadi keselarasan ya, harmonisasi yang baik gitu, sehingga anak ini mendapat dukungan yang baik dari orang tua maupun dari gurunya. Nah yang keempat, yang terakhir ini adalah refleksi ya gitu ya. Jadi dari tadi pembahasan 1, 2, 3 ya yang sudah kita sama-sama dengarkan, yang kita coba belajar untuk memahami, apakah kita sudah paham? Itukah kira-kira dari tadi tuh dari 3 materi itu tadi mana yang kita suka ya? Misalnya, oh saya kayaknya saya pengen ya tahu ya sebetulnya capaian tujuan pembelajaran anak saya itu harus sampai sini gitu ya.
Nah ini jadi saya harus cari tahu gitu ya tentang ini gitu ya, mesti gimana gitu ya. Terus kira-kira kapan ya kita akan lakukan ini? Perubahan ini kapan kita akan lakukan? Gimana caranya? Siapa aja yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi untuk melakukannya bersama? Apakah sendiri ataukah butuh orang lain? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini harus kita jawab, harus kita refleksikan gitu kan. Apakah nanti akan ada kesulitannya ataukah tidak gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini yuk kita bahas sama-sama gitu ya supaya kita dapat mengembangkan apa yang menjadi potensi anak-anak kita gitu sehingga anak-anak kita juga bisa menemukan jati dirinya dan bisa uh, mewujudkan ya mewujudkan apa nilai-nilai pendidikan Indonesia di masa depan gitu ya lewat profil Pancasila ya tadi udah ketemu tuh kata mandiri ya kita udah ketemu kata kolaborasi gitu ya kita udah ketemu anak-anak yang berpikiran kritis gitu ya dan anak-anak yang kreatif. Nah jadi tugas kita sebagai pendidik adalah kita mengarahkan gimana caranya untuk mencapai itu semua gitu kan. Nah, itu tidak mudah gitu ya. Makanya kita mesti pelan-pelan harus bergerak dulu. Tapi yang harus dikuasai adalah pemahaman dulu ya terhadap konsep dasar ini dan juga kita masukkan ke dalam hati kita, dalam pikiran kita dan kita jadikan itu melalui aksi nyata kita ya dan jangan lupa untuk selalu jadi teladan buat orang lain ya khususnya buat anak didik kita. Demikian presentasi saya terkait dengan pembelajaran yang memerdekakan siswa. Semoga bermanfaat dan bisa membawa ya pengetahuan baru bagi para pendidik. Tetap semangat. Terima kasih.